Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 609 bertepatan dengan bab ke 3210. Yi Changkong langsung duduk kembali saat Yi Zhongquan menyebut nama Yi Chen. Kemarahan di hatinya sudah membuatnya sedikit mati rasa. Hari ini, sejak Tuan Besar meminta seluruh anggota keluarga menyambut Yi Chen, semua yang berhubungan dengan Yi Chen telah melampaui batas normal. Bisa dilihat kalau Tuan Besar memiliki pemikiran untuk melihat Yi Chen menjadi penerus. Ini adalah hal yang sangat membahayakanku dan Yi Peng. Jika terus dibiarkan seperti ini, mungkin Yi Chen akan menggantikan posisiku. Saat ini Yi Zhongzhou, putra dan cucunya, terkejut saat mendengar kalau Yi Chen adalah putra Yi Changying. Yi Zhongzhou maju dan ke depan untuk memperhatikan Yi Chen dan berseru, benar-benar mirip dengan Yi Changying. Lalu bertanya kepada Yi Zhongquan, "Kakak, bukankah Yi Chen sudah lama menghilang? Sejak kapan kamu menemukannya? Kenapa tidak memberitahukan masalah sepenting ini kepadaku supaya aku bisa ikut bergembira?" Yi Zhongquan tersenyum. Yi Chen sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu, tapi sikapnya lebih merendah dan tidak berada di Yanjing selama ini, dan hari ini adalah pertama kalinya dia kembali setelah pergi bertahun-tahun. Ternyata seperti itu. Yi Zhongzhou berbalik melihat Yi Chen dan memegang tangan Yi Chen dengan tangan keriputnya serta berseru, "Yi Chen, ayahmu adalah kebanggaan keluarga Yi. Bahkan sampai saat ini keluarga di Amerika Utara masih tahu dengan nama besarnya. Karena kamu sudah kembali, kamu harus mewarisi kehendak ayahmu dan membesarkan keluarga Yi." Yi Chen tidak ingat dengan kakek kedua ini, tapi bisa melihat kalau kata-kata kakak ini sangat tulus sehingga berkata dengan hormat, "Kakek kedua, jangan khawatir, aku pasti bisa melakukannya." Yi Zhongzhou berkata dengan senang, "Baik, baik, putra Yi Changying bisa kembali lagi, benar-benar kabar bahagia. Para leluhur pasti sangat senang pada upacara sembahyang besok." Yi Changming juga berseru, "Semasa hidup, Changying adalah kebanggaan keluarga Yi. Waktu itu orang seusia kami sangat mengaguminya. Yi Chen, aku berharap kamu mewarisi ayahmu dan menjadi kebanggaan keluarga Yi." Yi Zhongguan tertawa. "Aku percaya Yi Chen bisa melakukannya." Setelah itu dia berkata lagi, "Adik kedua, kamu bawa Yi Changming dan Yi Pan duduk dulu. Acara ini telat setengah jam. Jadi waktunya mendesak sehingga aku tidak akan memperkenalkan satu-satu kepadamu." Yi Zhongzhou mengangguk, "Baik kakak, kalau begitu kami duduk dulu." Yi Changkong kesal. "Selama proses kekunjungan, aku yang merupakan putra pertama bahkan tidak diperkenalkan. Tuan Besar benar-benar ingin memberikan peluang kepada Yi Chen." Saat Yi Changkong merasa kesal, gelombang kedua kerabat yang datang berkunjung masuk. Sama seperti sebelumnya, Yi Zhongquan hanya memperkenalkan Yi Chen kepada kerabat yang datang, sama sekali tidak memberikan peluang kepada Yi Changkong. Selama setengah jam, belasan keluarga Yi dan 100 lebih kerabat jauh sudah masuk. Di antara kerabat yang paling dekat ada dua saudara kandung Yi Zhongquan, lalu sepupu yang satu nenek dengannya. Setelah itu silsilah kerabat lainnya semakin jauh lagi. Setelah semuanya masuk, Yi Zhongquan berdiri dan berkata lantang, "Terima kasih kepada semuanya.
yang datang dari jauh ke sini. Semuanya bermarga Yi, tidak peduli ada di mana tapi tetap satu keturunan dan dilindungi leluhur keluarga Yi. Oleh karena itu, selain memberi hormat kepada leluhur kita bersama, aku harap semua orang yang bermarga Yi di sini bisa bersatu untuk membawa keluarga Yi bersinar di mata dunia. Di aula utama tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan hangat. Sebagai kepala keluarga Yi Zhongquan merasa berhasil. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, "Semuanya, akhir-akhir ini keluarga Su telah mengalami berbagai pukulan. Keberadaan putra tertua dan putra kedua sampai sekarang juga tidak diketahui. Kekuatan keluarga Su secara keseluruhan telah mengalami penurunan yang cukup serius." Yi Zhongquan lanjut berkata dengan semangat sambil tersenyum, "Aku percaya bahwa ketika statistik pendapatan tahun ini keluar, keluarga Yi pasti akan melampaui keluarga Su. Keadaan akan berbalik dan keluarga Yi akan menjadi keluarga nomor 1 di negara ini." Di aula utama, terdengar suara tepuk tangan yang meriah lagi. Dan tepat ketika Yi Zhongquan sedang memberikan pidato yang berapi-api, iring-iringan mobil yang sangat besar datang. Iring-iringan mobil itu terdiri dari 20 Rolls Royce berwarna hitam, diikuti oleh sejumlah kendaraan SUV Land Rover. Yang paling mengejutkan adalah di belakang kendaraan SUV ada 20 atau 30 truk semi trailer, dan pada masing-masing truk resmi trailer ini ada beberapa peti mati murah yang diletakkan menyamping. Karena truk semi trailer tidak memiliki pagar sama sekali, peti mati ini semua dipasang tali besar berwarna merah. Yang lebih keterlaluan adalah peti mati ini tidak hanya diikat dengan tali merah besar, bahkan di setiap peti mati tergantung bunga merah besar yang ditenun dari satin. Dalam adat pemakaman Tiongkok, warna yang paling penting adalah hitam dan putih, kemudian kuning dan ungu. Merah terang merupakan warna sangat tabu. Peti mati gelap dengan tali merah dan bunga satin merah membuat orang lain merasa aneh. Pengawal keluarga Yi menjadi waspada ketika melihat mereka adegan ini. Ratusan orang segera memblokir iring-iringan mobil tersebut dan pada saat yang sama menutup gerbang ke kediaman. Seorang kepala pengawal berdiri dan berteriak kepada iring-iringan mobil Rolls Royce, "Ini adalah kediaman Yi. Ini adalah kediaman Yi. Orang-orang yang tidak memiliki kepentingan di sini dilarang mendekat. Jika kalian tidak mundur, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Pada saat ini Rolls Royce di depan perlahan berhenti. Segera pintu mobil terbuka dan salah satu dari empat raja Wan Long Hall yang bernama Lu Haotian, Raja Harimau Putih, turun dari mobil. Kepala pengawal keluarga Yi melangkah maju dan bertanya dengan suara dingin, "Siapa kamu? Apa maksud kalian datang seperti ini?" Lu Haotian mencibir dan berkata, "Siapa aku? Orang-orang rendahan sepertimu tidak pantas tahu. Cepat pergi dan beritahu anggota keluarga Yi secara langsung. Katakan bahwa peti mati yang disiapkan oleh bos kami sudah tiba. Suruh mereka datang dan mengambilnya." Kepala pengawal keluarga Yi langsung marah dan berkata, "Kurang ajar, kamu sangat berani. Jika kamu tidak keluar dari sini, aku tidak akan segan lagi." Kepala pengawal keluarga Yi adalah prajurit bintang 3, kekuatannya sebanding dengan Tuan He dari keluarga Su di bidang seni bela diri yang dia tahu. Satu-satunya prajurit bintang 4 adalah He Hong Seng dari keluarga He. Tidak mungkin ada orang lain yang lebih tinggi dari prajurit bintang 4.
dan kekuatan Lu Haotian yang sebenarnya berada di tingkat prajurit bintang 6, kepala pengawal keluarga Yi sama sekali tidak bisa melihat kemampuan Lu Haotian. Pada saat ini, Lu Haotian memelototi kepala pengawal. Mata Lu Haotian penuh dengan niat membunuh. Lu Haotian berkata, "Anjing sepertimu pantas berteriak di depanku." Setelah itu, Lu Haotian mengerutkan kening dan berteriak dengan suara dingin, "Mati saja." Begitu selesai berbicara, Lu Haotian segera meninju perut kepala pengawal keluarga Yi. Pukulan ini sangat cepat sehingga semua orang yang hadir tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Dalam waktu yang sangat singkat, kepala pengawal keluarga Yi tiba-tiba terpental keluar dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, darah yang diakibatkan oleh tekanan besar menyembur keluar dari mulut kepala pengawal, seperti busur darah yang berterbangan di udara. Setelah terpental puluhan meter sejauhnya, kepala pengawal keluarga Yi yang paling kuat menabrak pintu kediaman. Matanya melebar, wajahnya sepucat kertas, dan bagian perutnya sangat menyusut. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya terjatuh ke tanah, kemudian langsung meninggal karena sesak napas. Adegan kejam ini membuat semua pengawal keluarga Yi seakan tersambar petir. Siapa yang sangka bahwa begitu bertemu, orang ini akan langsung memukuli kepala mereka yang paling kuat sampai mati. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Dalam sekejap, lebih dari 100 pengawal di keluarga Yi tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka semua sangat ketakutan. Lu Haotian meninju kepala pengawal keluarga Yi sampai mati, tapi ekspresinya masih sangat santai. Lu Haotian mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, menyeka punggung tangannya dengan santai, melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Siapa lagi yang tidak mau menurut? Cepat maju." Setelah itu, lebih dari 100 pengawal di keluarga Y mundur lebih dari 10 meter. Saat bos mereka dibunuh oleh lawan barusan, mereka telah kehilangan semua semangat juang mereka. Melihat orang-orang ini mundur, Lu Haotian segera mengeluarkan cerutu, menyalakan, kemudian menghisapnya dan berkata sambil mencibir, "Dengarkan aku di sini kali ini untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Yi, dan ini tidak ada hubungannya dengan babu seperti kalian. Jadi mulai sekarang, selama kalian membuka pintu dan tidak menghalangi jalanku, aku akan melepaskan nyawa kalian." Berbicara sampai di sini, ekspresi Lu Haotian tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia menunjuk ke kepala pengawal yang sudah meninggal di kejauhan dan berkata dengan tegas, "Tapi kalau ada orang seperti anjing ini yang berani menghalangiku dan berbicara omong kosong di depanku, jangan salahkan aku karena bertindak kasar." Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka bahkan jadi lebih panik. Kekuatan lawan jauh melebihi kemampuan mereka. Jika mereka masih bersikeras, mereka hanya akan berakhir lebih buruk daripada kepala pengawal. Jadi orang-orang itu dengan cepat membuka pintu dan kemudian satu persatu dari mereka seperti para tawanan yang menyerah, menundukkan kepala mereka dan dengan cepat mundur ke belakang. Mereka benar-benar membuka pintu kediaman keluarga Yi. Melihat tindakan sekelompok orang ini, Lu Haotian menyeringai. Sebenarnya, Lu Haotian tidak ingin menerima tugas pengiriman peti mati ini. Lu Haotian adalah salah satu dari 4 raja perang di Wanlonghol. Dia juga memiliki kekuatan prajurit bintang 6. Namun hasilnya, Lu Haotian malah berurusan dengan sekelompok pengawal keluarga Yi yang sama sekali tidak memiliki kemampuan. Akan tetapi, karena itu adalah perintah dari bos Wan Pojun, dia hanya bisa memenuhi perintahnya. Namun melihat bahwa kekuatan orang-orang ini tidak ada apa-apanya, Lu Haotian merasa sedikit bosan. Setelah melihat bahwa pintu telah dibuka, Lu Haotian berbalik dan berteriak kepada para tentara elit Wanlonghol di belakangnya, "Semua orang ikut denganku, semua orang ikut denganku. Truk semi trailer juga akan masuk dan membawa peti mati yang dikirim oleh bos untuk keluarga Yi." Para tentara elit Wanlonghol segera mengikuti Lu Haotian dan berjalan dengan angkuh ke pintu gerbang
kediaman keluarga Yi. Puluhan truk semi trailer di belakang mereka juga mulai masuk perlahan, menarik lebih dari 100 peti mati dan memasuki gerbang kediaman keluarga Yi satu demi satu. Melihat iring-iringan datang, salah satu pengawal keluarga Yi buru-buru mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, "Beritahu Tuan, sekelompok orang tidak dikenal menerobos masuk. Mereka sangat kuat. Kepala pengawal sudah dihajar sampai mati." Begitu mendengar kata-kata itu, dahi pria itu tertusuk oleh cerutu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Setengah dari cerutu itu telah menembus otaknya, sedangkan setengahnya lagi mencuat dari tengkoraknya. Ujung depan cerutu masih menyala saat ini dengan gumpalan asap yang terbang ke atas. Pengawal itu langsung kehilangan kesadarannya, kemudian terjatuh dengan keras dan meninggal. Pada saat ini Lu Hotian mengeluarkan cerutu lain dari sakunya. Setelah menyalakannya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Karena seekor anjing, aku jadi membuang cerutu kuba yang bagus dan indah ini. Sayang sekali. Pada saat yang sama, pengawal yang berada di dalam pila kediaman mendengar informasi dari walkie-talkie dan seketika merasa terkejut. Salah satu dari mereka dengan cepat bergegas ke dalam pila, siap melapor ke Yi Jongquan. Di aula utama pila, Yi Jongquan baru saja bertemu dengan semua perwakilan kerabat keluarga Yi. Mereka semua duduk bersama, memuji tentang kemegahan dan pencapaian keluarga Yi saat ini. Mereka bahkan mulai membayangkan situasi keluarga Yi yang akan mendominasi setelah penurunan cepat dari keluarga Su. Yi Jongquan, kepala keluarga Yi, tentu saja sangat gembira. Pada saat ini, Yi Jongquan dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia merasa pencapaiannya juga meroket tidak seperti sebelumnya. Tepat ketika semua orang bersenang-senang, pengawal itu bergegas masuk dan panik dan berteriak, "Ada berita buruk, ada sekelompok orang yang masuk. Mereka juga membunuh kepala pelayan." Pada saat ini semua orang di aula utama keluarga Yi tercengang. Hanya Yi Chen yang kelihatannya tampak tenang, tapi jauh di lubuk hatinya dia hanya bisa menghela napas. Wan Long Hol, aku sudah menunggumu sepanjang pagi. Akhirnya datang juga. Kalau tidak datang, pertunjukan besarku tidak akan bisa dimulai. Pada saat ini Yi Peng tanpa sadar berseru, "Siapa yang berani menerobos masuk ke kediaman keluarga Yi? Apakah mereka sudah bosan hidup?" Ayah Yi Peng yang bernama Yi Changkong juga menambahkan, "Keluarga Yi sudah bekerja di Yanjing selama bertahun-tahun dan tidak ada yang berani melawan kami. Cepat dan kumpulkan semua orang. Aku ingin lihat siapa yang sudah begitu berani." Ekspresi Yi Jongquan serius. Dia segera bertanya, "Katamu barusan kepala pengawal terbunuh. Apakah ini benar?" Pelayan yang datang untuk melapor berkata dengan panik, "Tuan, aku tidak tahu kebenaran tentang hal ini, tapi pengawal di luar kediaman mengatakannya lewat walkie-talkie." Yi Cangkong baru menyadari poinnya sekarang. Dia berkata, "Kepala pengawal terbunuh? Ini tidak mungkin kan? Dia adalah master seni bela diri." Yang lain juga mengerti tentang hal ini. Tiba-tiba mereka menjadi gugup. Yi Changmin bertanya dengan cemas, "Apa yang terjadi? Apakah mungkin keluarga Su yang datang untuk membalas dendam?" Yi Jongquan berkata dengan serius, "Itu tidak mungkin. Kita tidak memiliki konflik dengan keluarga Su. Jadi bahkan jika mereka ingin membalas dendam, tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh keluarga Yi di siang hari bolong seperti ini." Yi Changmin tergagap dan bertanya, "Ayah, lalu siapa itu?" Setelah berbicara, Yi Changmin tiba-tiba teringat bahwa Yi Chen adalah orang yang sangat berani. Yi Chen berani menyinggung siapapun, jadi dia segera menatap Yi Chen dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Yi Chen, apakah kamu menyinggung seseorang?" Yi Chen terkekeh dan berkata, "Hari ini aku pertama kalinya kembali ke rumah. Dan selain keluarga Yi, hanya keluarga Paman Gu yang tahu tentang hal ini. Musuhku tidak akan datang ke sini untuk membalas dendam." Yi Changmin merasa bahwa apa yang dikatakan Yi Chen masuk akal. Bagaimanapun juga, kembalinya Yi Chen ke kediaman tidak diketahui dunia luar. Juga tidak mungkin orang lain menemukannya secara langsung untuk membalas dendam.
Tepat ketika semua orang merasa gugup, terdengar suara gemuruh di luar dan juga truk besar yang berhenti. Anggota keluarga Yi saling memandang. Semua orang tahu bahwa pasti ada pertempuran besar di luar, tapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini suara Lu Hautian datang dari luar. Semua orang yang bermarga Yi di dalam, dengarkan aku Lu Hautian, Raja Harimau Putih dari Wan Long Hall. Aku akan memberi kalian semua 30 detik untuk menghadapku sekarang. Kalau tidak, saat aku masuk, aku akan membunuh kalian semua. Wan Long Hall mendengar kata ini, adik laki-laki Yi Jongquan sangat terguncang. Yi Jongjou berkata dengan panik, "Bagaimana? Bagaimana mungkin Wan Long Hall?" Setelah selesai berbicara, Yi Jongjou menatap Yi Jongquan dengan penuh ketakutan, lalu berkata lagi, Kak, kenapa kamu bisa menyinggung Wan Long Hall?" Yi Jongquan awalnya tidak tahu banyak tentang Wan Long Hall, tapi beberapa waktu lalu ada banyak berita tentang Wan Long Hall, jadi dia cukup mengerti tentang Wan Long Hall. Wan Long Hall mengalami kegagalan tragis di Suriah beberapa waktu lalu. Meski begitu, kekuatan Wan Long Hall tidak bisa dianggap remeh. Ada puluhan ribu tentara elit dari Wan Long Hall. Mereka semua adalah orang teratas, adalah ahli seni bela diri. Dengan kekuatan seperti itu, beberapa negara kecil mungkin bukan lawan mereka, apalagi hanya keluarga bisnis seperti keluarga Yi. Oleh karena itu, kecuali Yi Chen, semua orang yang hadir ketakutan setelah mendengar nama Wan Long Hall dan kaki mereka menjadi lemas. Yi Jongquan yang selalu tenang juga sedikit bingung saat ini. Dia berkata, "Aku sendiri juga tidak ingat kalau keluarga Yi memiliki masalah dengan Wan Long Hall. Keluarga Yi telah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun. Meskipun ada banyak aset di luar negeri, tapi aku belum pernah ke tempat perang untuk menghasilkan uang. Dan organisasi tentara bayaran semacam ini benar-benar dua dunia berbeda dengan kita." Yi Changkong juga ketakutan dan tidak bertanya, "Ayah, sebagai organisasi tentara bayaran dengan puluhan ribu tentara, kenapa mereka datang untuk mengganggu kita?" "Aku juga tidak tahu." Yi Jongquan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mungkin ada kesalahan pahaman. Setelah itu Yi Jongquan bertanya lagi, "Apakah kalian semua memiliki masalah dengan Wan Long Hall?" Semua orang saling memandang dengan cemas. Bagaimana mereka bisa berurusan dengan Wan Long Hall? Bahkan Yi Jongjou yang tinggal di luar negeri sepanjang tahun hanya mendengar tentang perbuatan Wan Long Hall, tapi dia sama sekali tidak pernah memiliki hubungan dengan Wan Long Hall. Yi Peng melihat di sampingnya dan mau tidak mau bertanya, "Helena, apakah ada konflik antara kerajaan Eropa Utara dan Wan Long Hall?" Helena segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun aku sudah pernah mendengar tentang Wan Long Hall, tapi aku belum pernah mendengar bahwa keluarga kerajaan memiliki hubungan dengan mereka. Untuk mempertahankan citra kerajaan di depan publik, keluarga kerajaan tidak akan pernah memiliki hubungan apapun dengan organisasi abu-abu ini. Ini benar-benar aneh." Yi Peng berkata dengan gugup, "Wan Long Hall tidak mungkin membunuh tanpa alasan. Mereka pasti punya tujuan." Tepat ketika keluarga Yi bingung, Lu Hautian tidak lagi memberikan mereka waktu untuk berpikir. Lu Hautian berkata dengan dingin di luar pintu, "Keluarga Yi, dengarkan aku. Aku akan memberi kalian 10 detik lagi. Jika kalian tidak keluar, aku akan memulai pembunuhan besar-besaran." Keluarga Yi bahkan lebih panik ketika mendengar perkataan ini. Semua orang memandang Yi Jongquan, berharap dia, kepala keluarga, dapat menemukan solusi. Akan tetapi Yi Jongquan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Pada saat ini Yi Chen berdiri dan berkata dengan santai, "Ayo keluar bersama." Karena pihak lain telah menerobos masuk, itu membuktikan bahwa pengawal keluarga Yi sudah dihabisi oleh mereka. Sekarang kediaman ini tidak dapat memberikan perlindungan apapun. Jadi daripada menunggu secara pasif di sini, lebih baik keluar dan lihat apa yang ingin pihak lain lakukan. Ketika keluarga Yi mendengar ini, mereka semua panik. Mereka bukan ahli seni bela diri, bahkan jika mereka bersembunyi di villa saat ini, kaki mereka sudah terasa lemas. Apalagi kalau menyuruh mereka keluar untuk menghadapi Wan Long Hall. Yi Jongquan juga merasa
keluar bukanlah ide yang baik. Jadi dia berkata kepada Yi Chen, "Yi Chen, jangan gegabah." Yi Chen berkata dengan acuh tak acuh, karena pihak lain dapat membunuh kepala penjaga keluarga Yi, dia pasti bisa membunuh semua orang yang duduk di sini. Belum lagi dia tidak sendirian, mereka mungkin satu profesi dengannya. Kalau kalian tidak ingin keluar, lalu dia memberi perintah, kalian semua akan menjadi domba untuk disembelih dan tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Setelah itu Yi Chen berjalan menuju pintu dan berkata sambil berjalan, "Jika kalian takut, ikuti saja aku. Jadi setidaknya jika mereka ingin membunuh, mereka akan membunuhku terlebih dahulu." Pernyataan Yi Chen membuat hati Yi Zhongquan bergetar. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Yi Chen, benar, kepala pengawal Ma adalah yang paling kuat di antara pengawal keluarga Yi. Tapi lawan dapat dengan mudah membunuhnya. Apalagi orang biasa seperti kita. Ini adalah bencana yang tidak bisa dihindari. Lebih baik kita mendengarkan Yi Chen. Ayo pergi." Setelah Yi Zhongquan selesai berbicara, dia segera berbalik dan berjalan keluar setelah Yi Chen. Saat ini yang lainnya berhenti berangan-angan dan hanya bisa mengikuti lelaki tua itu. Melihat ini, Yi Peng buru-buru menarik ayahnya dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, orang yang berada di garis depan lebih mudah diserang. Karena Yi Chen bersedia cari mati, biarkan Yi Chen saja yang berjalan di depan. Ayo mundur." Yi Cangkong mengangguk. Yi Cangkong juga tidak ingin mengambil resiko, jadi dia sengaja menempatkan dirinya di belakang kerumunan. Semua orang keluar dari pila satu demi satu ketika menyadari bahwa pihak lain telah mengepung seluruh pila. Dan di halaman yang luas, deretan truk semi trailer yang penuh dengan peti mati terparkir dengan rapi. Ketika keluarga Yi melihat situasi ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Selama hidup, mereka belum pernah melihat orang mengirim lebih dari 100 peti mati ke rumah orang lain. Mereka merasakan penindasan yang begitu kuat. Semua anggota keluarga Yi sudah sangat ketakutan, tapi Yi Chen tidak terkejut dengan pemandangan di depannya. Yi Chen terus memandangi pria berbaju putih yang memimpin pihak lain, karena dia dapat melihat bahwa di antara orang-orang ini kekuatan pria berbaju putih itu adalah yang paling tinggi. Yi Chen menemukan bahwa pria berbaju putih itu sama dengan sama dengan Chen Zhonglei yang pernah ditangkap oleh dirinya. Mereka sama-sama seorang prajurit bintang 6. Namun kekuatan pria berbaju putih itu sedikit lebih buruk daripada Chen Zhonglei. Kemampuan Chen Zhonglei sudah hampir melewati bintang 6, sedangkan pria berbaju putih ini masih berada di tahap tengah prajurit bintang 6. Adapun orang lain di sekitarnya, kemampuannya mereka sedikit lebih rendah dari pria berbaju putih. Ada 3 prajurit bintang 5 dan 10 prajurit bintang 4 dan sisanya berada di level prajurit bintang 3. Yi Chen juga harus mengakui bahwa kekuatan orang-orang di Wan Long Hall memang jauh lebih kuat daripada keluarga seni bela diri biasa. Tidak mudah bagi keluarga seni bela diri biasa untuk menghasilkan prajurit bintang 3, sedangkan prajurit bintang 3 di Wan Long Hall ada banyak sekali sampai tidak terhitung jumlahnya. Pada saat ini Lu Haotian melihat ekspresi panik di wajah anggota keluarga Yi. Dia mencibir dan bertanya dengan tajam, "Di mana kepala keluarga Yi?" Yi Zhongquan panik, tapi dia hanya bisa berdiri dengan berani dan berkata, "Aku adalah kepala keluarga Yi." Setelah itu dia menatap Lu Haotian dan bertanya, "Keluarga Yi tidak memiliki keluhan ataupun permusuhan dengan Wan Long Hall, tapi kenapa kamu membawa begitu banyak peti mati ke keluarga Yi?" "Tidak ada keluhan ataupun permusuhan." Lu Haotian tertawa dan berkata, "Aku akan memberitahumu sesuatu. Wan Long Hall dan keluarga Yimu tidak hanya bebas dari keluhan dan permusuhan, tapi kita bahkan tidak bisa hidup di langit yang sama." Setelah itu Lu Haotian berkata lagi, "Hari ini aku di bawah perintah Wan Pojun, bos Wan Long Hall, datang untuk memberi perintah kepada keluarga Yi. Setiap kata yang aku ucapkan selanjutnya, kalian semua harus mendengarkan dengan serius.
Ketika keluarga Yi mendengar Lu Haotian mengatakan bahwa dia ada di sini atas perintah bos Wan Longhol, hal ini membuat mereka bahkan lebih ketakutan. Menyinggung Wan Longhol saja sudah sangat merepotkan, tapi siapa yang mengira bahwa yang disinggung oleh mereka sebenarnya adalah bos dari Wan Longhol. Dia adalah bos tentara bayaran. Puluhan ribu tentara elit berada di bawah komandonya. Jika sudah menyinggungnya, bukankah artinya tidak ada cara untuk hidup sama sekali? Pada saat ini Lu Haotian berkata dengan dingin, Wan Pojun adalah bos Wan Longhol. Dia adalah satu-satunya putra dari Wan Liancheng dan Ma Yeuhui. Setelah itu dia menatap Yi Zhongquan dan bertanya, orang tua, apakah kamu ingat Wan Liancheng? Setelah Lu Haotian menanyakan hal itu, wajah Yi Zhongquan langsung menjadi pucat. Yi Zhongquan mengenal Wan Liancheng dan istrinya. Akan tetapi Yi Zhongquan tidak pernah menyangka bahwa Wan Longhol yang terkenal secara internasional ternyata diciptakan oleh putra Wan Liancheng. Anggota keluarga Yi lainnya saat ini juga ketakutan dan hampir pingsan. Yi Changkong, Yi Changyun, Yi Changmin, dan 5 saudara laki-laki dan perempuan lainnya juga tahu bahwa Wan Liancheng bunuh diri dengan melompat dari gedung dan istrinya kemudian bunuh diri dengan meminum racun. Segera setelah mendengar bahwa bos di belakang pihak lain sebenarnya adalah putra Wan Liancheng, mereka tahu bahwa pihak lain ada di sini untuk membalas dendam orang tuanya. Meskipun Wan Liancheng dan istrinya bunuh diri pada saat itu juga karena mereka dikalahkan oleh Yi Changying. Wan Liancheng dan istrinya meninggal setelah keluarga mereka hancur. Oleh karena itu keluarga Yi juga tahu dalam hati mereka bahwa bahkan jika Wan Liancheng dan istrinya bunuh diri, anak mereka tidak akan dapat menerima kenyataan ini. Karena mengerti apa yang dimaksud dengan dendam orang tua, semua anggota keluarga Yi jadi putus asa setelah mereka mendengar ini. Yi Changkong merasa sangat takut, tapi untuk memperjelas hubungan dan lepas dari jerat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak maju dan berkata dengan gugup, kami secara alami tahu tentang Wan Liancheng, tapi sejujurnya yang memiliki masalah dengan Wan Liancheng saat itu adalah kakak keduaku, Yi Changying. Dialah yang berkonflik dengan Wan Liancheng dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah itu Yi Changkong menelan ludahnya dan berkata lagi, juga meskipun Wan Liancheng dan istrinya sudah pergi lebih awal, memang sangat disayangkan, tapi kakak keduaku juga meninggal secara tragis di Jinling tidak lama setelah itu. Pepatah mengatakan setiap masalah harus diselesaikan oleh orang yang bertanggung jawab. Kakakku sudah meninggal selama hampir 20 tahun, jadi untuk masalah ini bosmu seharusnya tidak mencari kami. Lu Haotian mencibir, bos kami mengatakan bahwa meskipun Yi Changying yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat itu, tapi Yi Changying mewakili seluruh keluarga Yi dan juga menggunakan sumber daya keluarga Yi. Jadi masalah ini milik keluarga Yi. Semua orang ikut bertanggung jawab. Setelah itu Lu Haotian berhenti sebentar, lalu berkata dengan keras, sekarang saatnya bagi keluarga Yi untuk membayar harganya. Yi Zhongquan benar-benar bingung, tapi dia masih bersikeras. Keluarga Yi memang bertanggung jawab atas kematian Wan Liancheng. Ketika mendengar berita kematiannya, putraku Chang Ying juga merasa tidak berdaya, mengatakan bahwa dia tidak membunuhnya, tapi dia meninggal karena Chang Ying. Oleh karena itu, masalah ini sulit untuk disalahkan. Berbicara tentang ini, Yi Zhongquan berkata dengan sedikit memohon, tapi aku meminta bosmu untuk melepaskan masalah ini karena putraku Changying juga sudah meninggal selama hampir 20 tahun. Jika bosmu bersedia memaafkan keluarga Yi, keluargaku rela membayar 10 miliar yuan secara tunai sebagai imbalan. Meskipun Yi Zhongquan merasa bahwa Wan Liancheng memang pantas untuk bunuh diri dan masalah itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Yi, jadi sebenarnya keluarga Yi tidak perlu bertanggung jawab. Akan tetapi Yi Zhongquan juga tahu betul di dalam hatinya bahwa pihak lain tidak mungkin berpikir secara objektif ketika orang tuanya meninggal karena seseorang. Wan Liancheng dan istrinya seperti berada di dalam kasino. Mereka kehilangan semua harta benda mereka dan kemudian memilih untuk bunuh diri. Meskipun mereka bersedia judi dan mengakui kekalahan, anaknya pasti akan tetap membenci kasino. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada gunanya mencoba berunding dengan pihak lain.
Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah melakukan segala kemungkinan untuk menenangkan kebencian yang dirasakan pihak lain. Bahkan jika harus membayar puluhan miliar uang tunai sebagai kompensasinya, itu tidak masalah. Mendengar ini, Lu Haotian berkata dengan nada menghina, "Tujuan terbesar bos kami dalam 20 tahun terakhir adalah membuat keluarga Yi membayar hutang darah. Balas dendam semacam ini, apakah kalian pikir dengan uang puluhan miliar dapat menyelesaikan semuanya?" Yi Jongquan juga tahu bahwa pihak lain tidak mungkin langsung setuju. Dalam negosiasi bisnis, tidak ada yang akan memberikan tawaran hanya dalam satu langkah. Jadi dia segera berkata, "Jika puluhan miliar tidak cukup untuk bosmu, maka dia dapat mengatakan angkanya. Selama keluarga Yi sanggup, kami bersedia membayar." Lu Haotian tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka orang tua sepertimu cukup pintar." Setelah itu Lu Haotian tertawa sinis dan berkata, "Karena kamu ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, maka bos kami akan memberikan kesempatan untuk keluarga Yi. Selama keluarga Yi menyetujui 3 syarat dari bos, kami bisa menyelamatkan nyawa kalian." Yi Jongquan sangat gembira dengan buru-buru berkata, "Apa syaratnya? Tolong beritahu aku dengan jelas. Selama keluarga Yi bisa melakukannya, kami pasti akan melakukannya." Lu Haotian mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Pertama, hari ini bongkar semua makam anggota keluarga Yi yang terkubur di Gunung Yeling. Lalu tinggalkan peti mati Yi Changying dan pindahkan sisanya dalam semalam. Selain itu, Gunung Yeling diubah namanya menjadi Gunung Wanling. Jadi mulai sekarang nama Gunung Yeling telah berubah menjadi Gunung Wanling." Ekspresi keluarga Yi berubah ngeri. Membongkar makam leluhur keluarga Yi dalam semalam dan mengubah nama Gunung Yeling menjadi Gunung Wanling. Semua orang pernah mendengar perampokan rumah dan tanah, tapi siapa yang pernah mendengar perampokan kuburan leluhur? Ini bukan lagi mengambil properti orang lain, tapi lebih ke arah mengambil makam orang lain. Namun jika mereka ingin mengambil makam, tapi kenapa harus meninggalkan peti mati Yi Changying? Apa tujuan mereka? Tepat ketika keluarga Yi bingung, Lu Haotian berbicara lagi. "Kedua, besok pagi semua keluarga Yi berkumpul di Gunung Wanling dengan kain kabung dan menjalani proses upacara pemujaan leluhur untuk menguburkan orang tua dari bos kami." Begitu mendengar perkataan ini, keluarga Yi semakin lemas. Upacara pemujaan leluhur keluarga Yi hanyalah untuk memuja leluhur keluarga Yi saja. Sekarang Wan Pojun tidak hanya meminta mereka untuk menggali dan memindahkan kuburan leluhur keluarga Yi dalam semalam, tapi juga meminta mereka untuk mengenakan kain kabung untuk Wan Liancheng dan istrinya. Bagaimana Wan Liancheng dan istrinya bisa disamakan dengan leluhur keluarga Yi? Jika keluarga Yi benar-benar melakukan ini, bukankah itu akan menjadi aib? Mereka akan menjadi bahan tertawaan besar di seluruh dunia. Tepat ketika keluarga Yi merasa marah, Lu Haotian berkata lagi, "Ketiga, keluarga Yi harus rela memberikan setengah dari aset keluarga Yi sebagai kompensasi atas kematian Wan Liancheng dan istrinya." Syarat ketiga awalnya tidak dipertimbangkan oleh Wan Pojun. Sebelumnya Wan Pojun hanya ingin menggunakan semua kekuatannya untuk mempermalukan keluarga Yi, seperti merebut makam leluhur keluarga Yi dan kemudian menghancurkan tulang Yi Changying menjadi abu. Akan tetapi Wan Pojun tidak pernah berpikir untuk meminta uang keluarga Yi. Namun ketika di Surya, Wan Longhol menderita kerugian yang sangat berat. Wan Pojun juga tahu bahwa ketika dia pergi untuk bernegosiasi dengan Surya di saat berikutnya, Surya pasti akan mengambil lebih dari 10.000 tahanan. Karena itu Wan Pojun harus siap menghadapi pertumpahan darah itu. Jadi Wan Pojun memusatkan perhatiannya kepada keluarga Yi. Dia ingin keluarga Yi menanggung sebagian dari kerugian ini. Dan ketika keluarga Yi mendengar ini, kecuali Yi Chen, semuanya merasa sangat frustasi. 3 syarat Wan Pojun ini terdengar asing di telinga semua orang. Mereka menginginkan makam leluhur keluarga Yi, meninggalkan peti mati Yi Changying dan istrinya, meminta keluarga Yi mengenakan kain kabung dan mengadakan upacara untuk orang tuanya, juga
setengah dari aset keluarga Yi. Kedengarannya ada 3 syarat, tapi pada kenyataannya ada 4. Dan keempat syarat ini tidak peduli yang mana, semuanya menantang batasan keluarga Yi. Dan keempat syarat ini tidak hanya melempar wajah keluarga Yi ke tanah dan diinjak dengan sepatu berduri, tapi pada saat yang sama mereka juga diludahi dan pada akhirnya dihancurkan. Ketika Yi Jongquan mendengar ini, dia sangat marah sampai-sampai dia hampir terkena serangan jantung. Kemarahan di hati Yi Jongquan telah mengatasi rasa takutnya, jadi dia meraung marah. Bosmu benar-benar mempermainkan orang. Saat itu Wan Liancheng dan istrinya bunuh diri, dan hal itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Yi. Aku sudah cukup murah hati dengan memberikan 10 miliar pada bosmu, tapi bosmu malah menuntut banyak, bahkan syarat yang tercela. Benar-benar kelewatan. Lu Haotian tertawa, mengeluarkan cerutu kubah yang bagus lagi, menyalakan dan menghisapnya dalam-dalam. Setelah itu dia menghembuskannya langsung ke wajah Yi Jongquan dan berkata dengan dingin, "Tidak masalah kalau kamu tidak bisa terima, karena dari awal bos kami sudah tahu respon kalian." Setelah itu Lu Haotian berbalik, menunjuk ke peti mati di belakangnya dan mencibir, "Jadi bos memintaku untuk membawa peti mati ini untuk menunjukkan kepada kalian dengan jelas bahwa peti mati ini sudah disiapkan untuk kalian." Yi Jongquan berkata dengan dingin, "Aku tidak percaya kamu bisa membunuh semua keluarga Yi ini. Ini bukan negara Timur Tengah atau Afrika. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak liar sesuka hati." Lu Haotian berkata dengan nada menghina, "Tentu saja bos kami mengetahui hal ini. Ketika bos kami kembali ke Yanjing, selain untuk membalas dendam, dia juga mengumumkan kepada seluruh keluarga Yi di Yanjing bahwa putra Wan Liancheng telah resmi kembali. Jadi dalam hal ini, bos kami tentu saja harus mematuhi hukum." Berbicara tentang ini, Lu Haotian tersenyum sinis, kemudian berkata, "Tapi bos kami juga mengatakan bahwa jika keluargamu tidak setuju dengan syarat yang sudah diberikan, untuk sekarang dia tidak akan melakukan apapun kepada keluarga Yi, tapi di masa depan keluarga Yi pasti akan mati satu persatu. Juga penyebab kematian kalian bisa beragam. Beberapa orang mungkin mati dalam kecelakaan mobil, beberapa mungkin mati dalam kebakaran, beberapa mungkin mati karena tenggelam, dan beberapa bahkan mungkin digigit sampai mati oleh puluhan anjing. Namun, setiap metode kematian seperti membuka kotak hadiah, mendapatkan metode mana yang akan kalian terima, itu semua tergantung keberuntungan kalian." Kata-kata Lu Haotian membuat semua orang di keluarga Yi kecuali Yi Chen merasa kematian seperti berada di belakang mereka. Perasaan semacam ini seolah-olah pisau tajam musuh telah menyentuh jantung mereka, dan pisau itu akan menusuk kapan saja. Setelah Yi Jongquan mendengar ini, hatinya menjadi pahit. Yi Jongquan sudah mengerti rencana Wan Pojun. Karena Wan Pojun ingin kembali secara terbuka dan jujur, dia tentu saja tidak berani membunuh keluarga Yi secara terang-terangan. Meskipun tidak mungkin untuk membunuh secara terang-terangan, tapi pembunuhan diam-diam jauh lebih mudah. Wan Longhol sendiri adalah organisasi tentara bayaran top dunia dengan banyak master di bawah komandonya. Jika semua master ini datang untuk membunuh keluarga Yi, sangat tidak mungkin bagi keluarga Yi untuk bertahan hidup. Bahkan Yi Chen mungkin tidak dapat menahan master yang begitu kuat. Jika keluarga Yi tidak dapat memenuhi permintaan Wan Pojun pasti akan melancarkan rencana pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap keluarga Yi. Dan Yi Jongquan juga percaya bahwa Wan Pojun telah menunggu hari ini selama 20 tahun. Jadi Wan Pojun jelas tidak hanya menggertak saja, namun syarat yang diberikan Wan Pojun memang terlalu kelewatan. Ini bukan pilihan hidup atau mati, tapi pilihan menunda waktu dan kemudian dibakar sampai habis. Jika menerima syarat Wan Pojun, hidup anggota keluarga Yi mungkin bisa selamat. Namun semua martabat keluarga Yi tidak akan ada lagi. Dan selama keluarga Yi masih hidup, mereka akan selalu menjadi bahan tertawaan orang lain. Bahkan setelah mereka mati, mereka akan ditusuk dari belakang oleh orang lain. Yi Jongquan jatuh ke dalam pilihan yang paling berat dalam hidupnya. Tiba-tiba Yi Jongquan tidak tahu harus berbuat apa.
dan saat ini anggota keluarga Yi di belakangnya juga ketakutan. Untuk sebagian besar anggota keluarga Yi, mereka bahkan tidak memiliki integritas yang nyata. Rasa superioritas terbesar mereka hanya karena uang dan status. Jadi dalam menghadapi semacam pembunuhan, mereka hanya ingin hidup. Selama bisa bertahan hidup, tidak masalah jika harus dipermalukan. Jika tidak berhasil, mereka akan meninggalkan Tiongkok dengan aset yang tersisa, pergi ke tempat yang tidak diketahui siapapun dan menjalani sisa hidup mereka dengan damai. Dengan cara ini selalu lebih baik daripada mati di bawah ancaman Wanohol. Namun Yi Zhongguan tidak bisa menerima kondisi seperti itu. Pada saat ini Lu Hotian memandang Yi Zhongguan dan bertanya dengan suara dingin, "Orang tua, bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju atau menolak persyaratan dari bos kami?" Di bawah tekanan besar, Yi Zhongguan perlahan berkata, "Tolong beritahu bosmu, syarat ini terlalu sulit untuk keluarga Yi. Bahkan jika aku benar-benar bersedia memberikan Gunung Yeling, tapi ada begitu banyak peti mati leluhur keluarga Yi di Gunung Yeling dan membutuhkan waktu untuk membongkarnya." Setelah mengatakan itu, Yi Zhongguan berhenti sejenak dan lanjut berkata dengan serius, "Juga Yi Changying adalah putraku. Sebagai seorang ayah, tidak mungkin bagiku untuk memberikan peti mati putraku kepada orang lain. Belum lagi aku sudah mengecewakannya ketika dia masih hidup. Setelah dia mati, aku tidak bisa mengecewakannya lagi." Mendengar perkataan orang tua itu, Yi Chen menatap Yi Zhongguan. Harus diakui bahwa Yi Zhongguan berani mengatakan kalimat seperti itu. Sementara Yi Chen terkejut, sikapnya juga agak berubah. Pada saat ini Yi Zhongguan melanjutkan, "Juga untuk mengungkapkan permintaan maaf keluarga kami kepada keluarga Wan. Setelah makam Wan Liancheng dan istrinya dipindahkan ke Gunung Yeling, aku beserta anggota keluarga Yi lainnya akan datang mengunjungi makam mereka. Tapi kalau menyuruh kami untuk mengadakan upacara dan berkabung demi mereka, aku tidak akan menerimanya. Dan untuk yang terakhir, kalau memintaku untuk menyerahkan setengah dari aset keluarga, aku juga tidak akan menerimanya. Seperti yang aku katakan barusan, aku bersedia memberikan 10 miliar yuan sebagai kompensasi. Kalau bosmu tidak puas, aku dapat mengubah yuan menjadi US dollar. Tapi ini adalah batas maksimum yang dapat aku berikan." Lu Haotian benar-benar tidak menyangka bahwa Yi Zhongguan akan menunjukkan perlawanan terhadap setiap syarat yang diajukan oleh bos. Jadi dia menanyai Yi Zhongguan dengan ekspresi muram, "Apakah menurutmu aku di sini untuk bernegosiasi denganmu? Aku datang ke sini untuk menyampaikan instruksi dari bos. Kamu tidak punya hak untuk menawar." Setelah Yi Zhongguan mendengar ini, ekspresinya berubah seperti mayat. Dia berkata dengan dingin, "Jika tidak ada ruang untuk tawar-menawar, maka tidak perlu membicarakannya lagi. Jika bosmu tidak takut menyebabkan kemarahan publik, datang dan bunuh saja aku. Bagaimanapun juga di usiaku sekarang, kematian bukanlah hal yang perlu disesali." Ketika paman Yi Chen, Yi Changkong mendengar ini, dia menjadi cemas dan berbisik, "Ayah, kamu tidak boleh gegabah. Wan Longhol ini sangat kuat dan mereka semua adalah master papan atas. Mereka bisa membunuh orang dalam sekejap. Bahkan kepala pengawal bisa mereka bunuh. Apalagi orang biasa seperti kita. Kamu sudah tua, tapi Yi Peng, Yi Hao, dan yang lainnya masih muda." Yi Zhongguan menatap Yi Changkong dan bertanya dengan dingin, "Kenapa? Apakah sebagai putra dari keluarga Yi, kamu ingin aku menyetujui persyaratan mereka?" Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.